Melihat situasi sekarang, itu berarti sedang diminta bantuan. Ini menunjukkan mereka memulai misi tanpa perencanaan atau konsep strategis yang jelas. Ini adalah aspek yang seharusnya sudah dianalisis sebelumnya, dan saya ingin memperingatkan agar tidak menggunakan pasal 5 dari Traktat NATO. Tidak akan ada bedanya, karena meminta bantuan wajib dari anggota NATO akan mengubah NATO dari aliansi defensif menjadi ofensif, sehingga mengubah aliansi tersebut. Artinya, jika satu negara anggota menyerang, negara lain wajib mendukung. Menurut saya, semua ini cukup berisiko. Dan oleh karena itu, kita benar-benar perlu menganalisis apa konsepnya. Bagaimana sebenarnya kita ingin keluar dari situasi ini. Kami dari AfD sudah menyampaikan ini sejak awal, dan karena itu jadi sasaran kritik yang sangat keras dan luas dari segala pihak. Sekarang, terbukti bahwa kami benar-benar tepat dalam posisi kami ketika kami sangat menekankan peringatan terhadap eskalasi lebih lanjut dalam konflik ini. Kita harus segera menurunkan eskalasi, dan jelas Amerika tidak memikirkan strategi keluar maupun kelanjutan hal ini. Saya tidak melihat bahwa, berdasarkan pasal 5, kita akan memiliki kewajiban untuk saling membantu. Pertanyaan soal NATO, jelas ini sudah jadi fokus Presiden. Dan dia tidak berkonsultasi dengan NATO sebelum perang dimulai. Dan ini adalah aliansi pertahanan. Jelas, secara tradisional tidak terlibat secara preventif di Timur Tengah. Mengapa adil bagi Presiden untuk berharap sekutu NATO membantu? Setelah kejadian itu, Sekutu NATO lebih diuntungkan jika Selat Hormuz dibuka kembali dibandingkan Amerika Serikat. Agenda energi Presiden saat ini menyatakan kita eksportir minyak neto dan punya sumber daya cukup untuk rakyat. Ini hal positif tentang Presiden Trump. Pembukaan selat itu menguntungkan Amerika Serikat karena menstabilkan industri minyak dunia. Ini akan menurunkan harga, sangat membantu Eropa dan sekutu kita di NATO, dan Presiden ingin mereka berbuat lebih banyak. Di Truth pagi ini pukul 7.22, Trump berkata, bagaimana jika kita mengakhiri sisa-sisa negara teroris Iran dan membiarkan negara lain yang memanfaatkannya bertanggung jawab atas selat itu? Itu akan membuat sekutu kita yang lamban bergerak lebih cepat. Presiden DJT, apakah ada pergerakan selama malam dari sekutu kita yang melunakkan posisi mereka tentang melintasi Selat Hormuz? Tidak semalam, namun Presiden dan timnya, terutama Menteri Hegseth dan Rubio, tetap berkomunikasi dengan rekan di Eropa serta sekutu Arab dan Teluk untuk meningkatkan bantuan menjaga keamanan Selat Hormuz. Ini sebenarnya lebih menguntungkan bagi mereka daripada Amerika Serikat berkat Presiden Trump. Kita eksportir energi neto, tak butuh Selat Hormuz untuk energi. Di sini, orang Amerika, kita ingin selat tetap terbuka untuk pasar minyak global agar dapat menstabilkan dan menurunkan harga. Militer bisa terus memastikan hal itu, namun Presiden benar meminta sekutu lebih bertanggung jawab dan berperan lebih banyak. Salah satu prinsip Presiden Trump adalah keadilan. Ia sudah lama mengkritik NATO karena menilai aliansi itu tidak adil bagi rakyat, pembayar pajak Amerika, dan angkatan bersenjata kita. Presiden dalam perjanjian dagang dengan sekutu NATO, Presiden telah merundingkan ulang dan mendefinisikan kembali persyaratannya dengan tujuan memberikan keadilan bagi para pekerja dan rakyat Amerika. Amerika Serikat menempatkan ribuan pasukan di negara NATO, membayar miliaran, dan pasukan kita jadi pencegah di wilayah mereka. Selain itu, Presiden ingin agar para pembayar pajak dan tentara Amerika Serikat diperlakukan secara adil. Dia merasa NATO kadang gagal dan wajar jika ia menuntut lebih. Apalagi pembukaan kembali selat itu lebih menguntungkan mereka daripada Amerika Serikat. Bersama kami, koresponden ekonomi Paul Kalso. Pembukaan selat sangat penting bagi industri, namun keselamatan pekerja tetap prioritas utama. Tentu saja ini adalah jalur diplomatik bisa dibilang yang sedang berlangsung secara paralel, khusus dan sepenuhnya berfokus pada dampaknya terhadap lalu lintas maritim. Organisasi Maritim Internasional menetapkan aturan dan regulasi mirip dengan cabang PBB lainnya. Ada puluhan negara di ruangan ini dan pagi ini mereka pada dasarnya telah membuat pernyataan berbaris dalam antrean panjang untuk mengecam baik secara langsung serangan-serangan Iran.
terhadap kapal-kapal dagang dan tentu saja terhadap para pelaut yang berada di atas kapal, sekitar 20.000 yang saat ini ditahan di Teluk. Juga meminta upaya membebaskan mereka dan memulihkan kebebasan bergerak kapal-kapal itu. Menariknya, beberapa negara di sini tidak mendukung perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, tapi tetap mengecam aksi balasan Iran. Hal ini menempatkan transportasi laut dan ekonomi global sebagai pusatnya, dan Belgia, Jerman, serta Inggris menyampaikan pendapatnya hari ini. Negara kecil seperti Filipina yang fokus di sektor maritim memiliki lebih dari 400.000 pelaut di seluruh dunia, banyak di antaranya di Teluk. Mereka juga menyampaikan pendapat pagi ini. Bahama yang memiliki banyak kapal terdaftar, salah satunya diserang oleh kapal rudal Iran minggu lalu, menunjukkan keprihatinan yang besar. Sebelum pertemuan tepat di awal hari, Duta Besar Iran di London dan delegasi Rusia mencoba mencegah agar pertemuan itu tidak terjadi. Mereka mengklaim ada kesalahan prosedur, tapi taktik penghalangan itu ditolak dan pertemuan tetap berlangsung. Apakah Anda mendengar perwakilan Antifa di Siwa berbicara tentang usulan untuk membentuk koridor aman bagi evakuasi kapal-kapal tersebut? Mungkin mereka tidak akan melangkah lebih jauh selain menyetujui kerangka untuk membahas masalah ini, itu sudah jelas. PBB dan diplomasi memang bergerak lambat. Ini sepertinya agak berbeda dengan usulan Trump soal pengawalan laut yang ingin melibatkan sekutu Eropa. Tetapi sejauh ini mereka menolak. Roda diplomasi bergerak lambat, tapi mengingat risiko yang ada terhadap transportasi laut dan para pelaut di Selat Hormuz, saat ini meskipun prosesnya punya niat baik, selama rudal terus diluncurkan dan Iran terus menyerang kapal serta infrastruktur energi, kecil kemungkinan ada yang akan berubah. E que a economia seja liberada até que os mísseis parem de voar.